Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 12 Agustus 2025. Berita pertama, Deddy Mulyadi blak-blakan soal fakta depan mahasiswi cantik. Selanjutnya, Wapres Gibran pamer keakraban dirinya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kuliah dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di UPN Jakarta. Deddy Mulyadi menyinggung soal pengkhianatan hingga rahasia sukses kehidupan. Deddy Mulyadi menyampaikan sambutannya dengan emosional sampai menepuk dada. Deddy menyinggung soal pengkhianatan antara laki-laki dan perempuan. Ia menambahkan, anak muda zaman sekarang mudah stres karena mengalami kejenuhan hidup. Hal itu biasanya terjadi karena mudahnya anak muda mendapatkan sesuatu. Saya berada di dalam hubungannya juga belum pernah. Kalau gitu. belum membuktikan, kenapa Anda berbicara seperti itu? Sementara pengalaman aja tidak pernah ada. Oke, Apakah Anda mempunyai bukti yang lain tentang Ayo, hal bro. seperti itu, kasus seperti itu? Kalau penasaran cobain aja nih. Wes. Wih, Kalau Ya. penasaran boleh dicobain. Artinya gini deh, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau urusan mengkhianat dan mengkhianati, pengkhianatan bisa jadi ada di laki-laki, pengkhianatan bisa jadi di perempuan. Kenapa? Karena bagi dalam pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Iya Pak. Hah? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam diri laki-laki juga perempuan. Dalam diri perempuan juga laki-laki. Yin yang, feminim dan maskulin itu kan bukan bentuk fisik. Feminim dan maskulin itu adalah sifat, karakter. Artinya ini sih memang bentuknya adalah feminim, tapi sifatnya maskulin. Ini bentuknya maskulin, sifatnya feminim. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia, ini kita makhluk nih, pasti punya dua sifat. Punya sifat feminim, punya sifat maskulin. Dalam pandangan kebudayaan yang saya miliki, sifat feminim itu apa sih? Sifat feminim itu adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka hati itu mewakili sifat feminim. Karena hati itu adalah rasa. Karena rasa dia mengabaikan pikiran. Karena mengabaikan pikiran, dia cenderung suci. Dia cenderung murni. Makanya ibu itu kenapa doanya lebih dekat pada Tuhan? Karena ibu itu dalam dirinya lebih terdominasi oleh sifat feminim. Dia tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang mengandalkan hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sistem manajemen yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi, maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan, maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa, dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf, tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan. Gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati.
Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabe, sekian gram bawang. Enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya. Dia simpen, dia ambil berdasarkan perasaannya. Dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan, yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Pakai hati. Wapres Gibran Rakabuming Raka memamerkan keakrabannya dengan AHY hingga Puan Maharani. Melalui unggahan di Instagramnya, Gibran turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada AHY. Gibran mendapatkan sorotan dalam acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer hari Minggu lalu. Ia disorot karena tidak menyalami sejumlah menteri dan pejabat yang hadir. Gibran lantas menjawab tudingan tersebut lewat sebuah unggahan video lucu, di mana dia memperlihatkan kegiatannya dengan para menteri dan pejabat sebelum acara. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.